Kalau sekarang kan mungkin karena dampak PPKM itu, Ya, akhirnya agak sepi itu selama 2 tahun. di masa tahun 90-an, kalau kita cowok-cowok nongkrong jam 2 malam di Blok M, pasti ada Burespang, bubaran restoran Jepang. Mengaktifasi sebuah venue yang dulunya pernah populer. Tahun 60-70 itu di Cikini yang terkenal. Kemudian perluasan wilayah dan di Jakarta Selatan dibangunlah Blok M. Dulu kan di Blok M kan dikenal ada yang megang lah gitu ya. Terus itu masih ada nggak sih Pak? Kayak gitu-gitu? Sekarang nggak ada. Sama sekali nggak ada. Ini gue lagi sama petugas parkir di sini. Udah berapa lama di sini? 4 tahunan. Lama ya. Berarti dari tahun 2018. 2018 sama sekarang ramean mana Mas? Oh jauh dong Pak. Oh di sana rame. Dulu rame. Dulu lebih ramai daripada sekarang. Kalau sekarang kan mungkin karena dampak PPKM itu, Ya. akhirnya agak sepi itu selama 2 tahun, dan ini kemudian sekarang udah mulai membaik setelah PPKM dibuka, dan Udah lumayan ya. udah lumayan ya. Nah, bicara tentang banyaknya restoran Jepang, masih banyak nggak sih restoran Jepang? Restoran Jepang sih sampai sekarang malah bertambah Pak. Kalau Oh, bertambah. malah bertambah. Biasanya kalau Sabtu Minggu gini rame ya? Kalau Rame. nanti Jumat, malam Sabtu- rame nih? Jumat Sabtu Minggu pasti rame. Oh, pasti rame ya. Oke. Terus tugas sampai jam berapa? Kita 24 jam kalau untuk parkiran. Oh, 24 jam. Karena kan setiap Memang bukanya sampai pagi semua? sampai pagi. Oh. Sekarang juga kan waktunya itu karena Blok M itu nggak mati gitu. Ya. Kalau mungkin kalau mall-mall yang lain cuma sampai jam 10 udah Ya, tutup. ya, Kalau di sini ya. enggak gitu. Sampai pagi pun masih ada aktivitas. Gitu. Oh. Ada lesehan, ada kue subuh. Kue subuh kan mulai dari jam 3 kue pagi. subuh juga jalan ya? Nah, Oke. jadi kita nggak ada matinya gitu. Siap. Kang siapa namanya Kang? Umar. Orang Sunda, orang Jakarta? Orang Sunda saya. Oh, kelihatan ngomongnya sama lah kita orang Sunda. Atur nuhun ya. Ya, sama-sama kan. Sahabat event, Blok M yang kita kenal tahun 60, 70, 80 dengan lintas melawai, dengan ada istilah yang pasti lo ingat di masa tahun 90-an. Kalau kita cowok-cowok nongkrong jam 2 malam di Blok M, pasti ada Burespang, bubaran restoran Jepang. Blok M ternyata juga masih menjadi inceran anak muda untuk nongkrong di sini. Ya paling nggak gue lihat di sini ada Starbucks, ada Filosofi Kopi, ada Rotio, ada Lu Burger, ada banyak deh, banyak, ada hotel juga. Jadi hari ini Blok M rame, dan ini agak-agak sore ya, jam 5. Blok M ini menginspirasi gue untuk coba kita muncul dengan satu konten yang unik dan let's say mengaktifasi gitu, mengaktifasi sebuah venue yang dulunya pernah populer, dan kita aktifasi lagi untuk kepentingan pariwisata daerah Jakarta Selatan terutama gitu, khususnya. It's on my plan, tapi kita lihat nanti seperti apa bentuk eventnya. Nanti pasti akan ada survei sekali lagi gitu ya.
M dulu tahun 60-an, 70-an itu sebenarnya bagian dari perluasan wilayah Jakarta. Dulu orang-orang di Jakarta kalau mencari hiburan, jajan, makan bersama keluarga dan teman-teman itu di Cikini. Tahun 60-70 itu di Cikini yang terkenal. Kemudian perluasan wilayah dan di Jakarta Selatan dibangunlah Blok M yang namanya itu sebenarnya dari istilahnya kolonial. Ya dulu Belanda bikin Blok A sampai S kalau nggak salah. Dan ini adalah di Blok M. Dan akhirnya Blok M rame pada saat Asian Games pertama kalau nggak salah di GBK Bung Karno. Jadi waktu itu presidennya masih Bung Karno. Dan di sini akhirnya Blok M menjadi tujuan orang-orang yang nonton ke Senayan dekat dengan Asian Games untuk berbelanja dan menikmati sore dan malam hari di sini. Amazing sejarahnya Blok M ya. Dan banyak peristiwa di zaman gue sekolah juga dulu. Banyak banget cerita Blok M dengan lipstiknya, dengan lintas melawainya, luar biasa. Dan apakah bisa Blok M ini hidup lagi menjadi tempat berkumpul, tempat rendezvous teman-teman. Nanti kita lihat apa yang kita bisa lakukan, yang kita bisa buat secara kreatif untuk meningkatkan keramaian di Blok M. Kaki kanan terus, kanan dulu, kanan terus, habisin kanan. Kaki kanan, terus kanan. Kaki, pancing kiri dikit. Gue nggak tahu anak-anak milenial sama generasi Z tahu atau enggak lintas Melawai. Tapi yang jelas tempat ini adalah tempat favoritnya anak muda Jakarta tahun 90-an, 80-90 lintas Melawai. Di sini biasanya kejadiannya adalah ini dulu dua arah, terus saling ngeceng gitu, terus dengan mobil masing-masing. Biasanya mobilnya ceper, bannya gendut. Terus kaca dibuka. Nah, kaca dibuka, terus kita jalan pelan-pelan di Melawai dan saling ngelihat antara mobil dan mobil. Biasanya kadang-kadang kita cowok semua gitu ya. Kemudian ada cewek semua. Nah, biasanya terus kita berhenti janjian kenalan di pojok mana gitu ya. Terus kita makan sama-sama. Di sini macam-macam, bukan cuma mobil tapi ada motor, ada anak-anak sepatu roda dulu di sini, anak-anak taekwondo nongkrong di sini. Ya, kenangan pada masa itu luar biasa. Dan di sini masih dulu ada beberapa restoran ya yang gue ingat. Ada kantin murah dan baik KMB, ada Dunkin Donut dulu juga top banget. Ada Dairy Queen ya di Melawai sebelah sana. Terus ada tempat akuarium yang jual-jual ikan itu dekat gereja Evata. Terus di sini ada roti bakar Edi juga di taman ya, taman sebelah sana tuh. Ada roti bakar Edi yang cukup terkenal gitu. Pak Yanto sudah berapa lama di sini, Pak? 25 tahun. 25 tahun berusaha di sini. Dari dulu sampai sekarang ada perkembangan nggak, Pak? Ya, sekarang udah sepi sekarang. Sekarang lebih sepi ya? Apalagi di masa Covid kemarin ya? Iya. Di masa Covid ya. Pak, kalau ngobrol soal preman-preman nih. Iya. Dulu kan di Blok M kan dikenal ada yang megang lah gitu ya. Terus itu masih ada nggak sih, Pak? Kayak gitu-gitu? Sekarang nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Ribut-ribut. Nggak ada. Dulu zamannya lipstick kan sering ribut tuh. Iya, nggak ada. Udah nggak ada, jadi udah cenderung lebih aman ya. Aman ya. Aman. Jadi kita jalan-jalan malam gini nggak ada gangguan ya. Iya.
Oke. Ya mudah-mudahan usahanya lancar terus Amin. di Melawai. Iya. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Oke.